Pemirsa, diduga menerima uang suap senilai 1,3 miliar rupiah, Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait dengan kasus pembangunan rumah sakit daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Dalam OTT ini, KPK mengamankan uang tunai senilai 200 juta rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan peningkatan fasilitas RSUD kelas D Pratama menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur. Ia ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan OTT Lembaga Anti Rasuah pada Kamis 7 Agustus 2025. KPK menetapkan Abdul Aziz menjadi tersangka bersama 4 orang lain, yakni PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD Andi Lukman Hakim, PPK Proyek Pembangunan RSUD di Koltim Ageng Dermanto, serta 2 orang pihak swasta yang terdiri dari Dedi Karnadi dan Arif Rahman. Dengan nilai proyek pembangunan RSUD Kabupaten Koltim sebesar 126,3 miliar. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup, sehingga kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka. Operasi senyap KPK ini dilakukan di Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan, serta mengamankan total 12 orang. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 8 sampai dengan tanggal 27 Agustus di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelumnya Abdul Aziz ditangkap usai mengikuti Rakernas Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sehari sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membenarkan peristiwa tersebut, namun belum bisa memaparkan barang bukti yang dikumpulkan oleh penyidik karena OTT saat itu masih berlangsung. Abdul Aziz sendiri mengaku kaget setelah mendengar kabar dirinya terjaring OTT KPK. Diketahui dirinya sedang mengikuti Rakernas Partai Nasdem yang digelar di Kota Makassar. Secara tidak langsung keluarga, sahabat, banyak yang prihatin, apakah betul Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ini OTT? Alhamdulillah hari ini saya ada di samping Kakak Ahmad Sahroni dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas 1. Terkait dengan proses penyelidikan, mungkin saja apa yang disampaikan tadi Kakak Ahmad Sahroni, apabila ada, kami sebagai kader Nasdem siap taat dan patuh apa yang menjadi proses hukum. Tetapi terkait dengan drama atau ada framing ini yang mungkin kami secara pribadi keluarga yang tidak menerima. Karena secara psikologi luar biasa terganggu. Ada kegiatan di lapangan sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan Pak Johanis Tanak. Namun demikian, tim masih di lapangan, nanti akan kami update kembali siapa saja yang diamankan, ya, barang apa saja yang diamankan, termasuk terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update kembali. Tapi soal Bupati Koltim yang diamankan itu berapa? Termasuk itu nanti kami akan update kembali pihak-pihak siapa saja yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut. Mas, kegiatan OTT ini sudah berlangsung sejak hari apa? Nanti kami akan sampaikan detailnya, rangkaiannya seperti apa, itu nanti akan kami jelaskan. Minimal BB-nya itu katanya lebih dari 0,5 M ya? Nanti kami akan sampaikan ya detailnya, BB-nya apa saja, berapa, pihak-pihak yang diamankan, perkaranya apa gitu, nanti akan kami sampaikan. Pemirsa, dalam konferensi pers Sabtu dini hari, KPK menyatakan kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kini naik ke tahap penyidikan. KPK menaikkan level pengusutan kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan karena telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai rasuah.
Maka, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum untuk kasus kuota haji tersebut. Di kasus ini, KPK menggunakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 plus 1 KUHP. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor mengatur tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sudah diperiksa KPK pada Kamis 7 Agustus 2025. Namun Yakut enggan memberikan penjelasan terkait materi apa saja yang didalami oleh KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum menjalani pemeriksaan oleh KPK dalam penyelidikan kasus pengadaan Google Cloud di Kementerian Mendikbudristek, Nadiem sudah 2 kali diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat praktik haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Akibat dugaan tersebut, Kejaksaan Agung pun mencegah Nadiem keluar negeri selama 6 bulan sejak 19 Juni 2025. Tak hanya dicegah keluar negeri, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Gotoh. Kantor yang didirikan oleh Nadiem Makarim itu digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem Makarim. Nadiem pun pernah mengatakan bahwa ia akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan, termasuk diperiksa jika diperlukan. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini sebelumnya tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khusus Nadiem Makarim. 3 staf khusus Nadiem Makarim yang diperiksa yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Kejaksaan Agung bahkan telah menerbitkan status DPO untuk Juristan, staf khusus Nadiem sekaligus tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook. Langkah tersebut diambil lantaran Juristan sudah 3 kali mangkir panggilan penyidik Kejagung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Yasinta dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di belakang saya, pada umumnya bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini memang sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, namun masih dalam kondisi ramai dan lancar. Baik dari arah Jalan Gatot Subroto di jalur arteri maupun dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju Jalan MT Haryono, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terlihat kondusif lancar di jalur tol dalam kota, yakni dari arah Cawang yang akan menuju Grogol, begitupun arah sebaliknya. Di mana kendaraan yang melintas di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Pemirsa, perlu diketahui bahwa simpang Susun Semanggi ini merupakan salah satu titik rawan kepadatan lalu lintas, mengingat simpang ini menghubungkan beberapa kawasan bisnis penting dan juga menjadi titik pertemuan beberapa jalur utama seperti Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, dan akses menuju tol dalam kota, sehingga kerap kali mengalami ketersendatan arus lalu lintas pada jam-jam tertentu. Selain itu, simpang Semanggi juga merupakan salah satu titik lokasi tilang elektronik atau etle. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman, perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal, dan tetap budayakan tertib dalam berlalu lintas demi keselamatan bersama. Sementara itu, berdasarkan data Irasanas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam
terjadi sebanyak 230 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 36 luka berat, dan 312 luka ringan. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau kepada para pengendara agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan apabila Anda ingin berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS center di 9119. Anda juga dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Kembali ke Nata di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Yasinta atas laporannya dari kawasan Semanggi, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.